Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang akan membahas materi perdagangan internasional. Kami dari kelas 11 IPS 2. Kami berasal dari Semago, yaitu SMA Negeri 1 Godean. Let's start to study together. Enjoy the video. Kelompok 1 ini beranggotakan Bernardita Paramasinta absen 6, Fadila Khairunisa absen 13, Asna Widianti absen 20, Natania Luki Kalista absen 27, dan Vivi Lutfita Husna absen 34. Ini kami akan menjelaskan kurang lebih 5 hal. Yang pertama, pengertian perdagangan internasional. Yang kedua, faktor pendorong dan penghambatnya. Yang ketiga, dampak positif dan negatifnya. Yang keempat, manfaat perdagangan internasional. Dan yang terakhir, teori perdagangan internasional kaum merkantilisme. Are you ready, guys? Pengertian perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain, atas dasar kesepakatan bersama. Perdagangan yang dimaksud dapat berupa antar perorangan, antara individu dengan pemerintah suatu negara, atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lainnya. Faktor-faktor pendorong perdagangan internasional. Beberapa faktor yang mendorong timbulnya perdagangan internasional adalah sebagai berikut. A. Perbedaan kemampuan produksi. B. Perbedaan sumber daya manusia. C. Perbedaan sumber daya alam. D. Perbedaan iklim dan kesuburan tanah. E. Perbedaan kondisi geografi. F. Perbedaan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. G. Kesamaan selera atas suatu barang. H. Perbedaan kebudayaan dan gaya hidup. Faktor penghambat perdagangan nasional. A. Perbedaan mata uang antara negara pengekspor dan pengimpor. B. Adanya kebijakan impor yang dilakukan suatu negara. C. Perbedaan bahasa antara negara pengekspor dan pengimpor. D. Adanya perbedaan ketentuan atau peraturan. E. Adanya organisasi ekonomi yang mementingkan negara anggotanya. F. Proses dan prosedur ekspor-impor yang panjang dan lama. G. Adanya perang yang dialami suatu negara dan perompak. Dampak perdagangan internasional bagi perekonomian Indonesia. A. Dampak positif. Yang pertama, memenuhi kebutuhan masyarakat dalam negeri. Yang kedua, meningkatkan devisa negara. Yang ketiga, mendapatkan barang berkualitas. Yang keempat, memperbaiki teknologi produksi. Yang kelima, menjalin kerjasama antar negara. Dan yang keenam, meningkatkan jasa pariwisata. B. Dampak negatif. Yang pertama, menghambat pertumbuhan industri dalam negeri. Yang kedua, menimbulkan ketergantungan pada negara maju. Yang ketiga, munculnya sifat konsumtif. Yang keempat, mempengaruhi neraca pembayaran. Yang kelima, menyebabkan sektor keuangan tidak stabil. Dan yang keenam, memperburuk prospek pertumbuhan ekonomi negara. Manfaat perdagangan internasional. Ada beberapa manfaat yang akan didapatkan suatu negara ketika mengikuti perdagangan internasional. Di antaranya, 1. Dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri. 2. Dapat memperluas pasar. 3. Negara pengekspor akan memperoleh devisa. 4. Setiap negara dapat mengadakan spesialisasi produksi. 5. Dapat mendorong kegiatan ekonomi suatu negara. 6. Dapat meningkatkan hubungan persahabatan antar negara-negara. 7. Dapat mendorong kemajuan iptek suatu negara. Teori perdagangan internasional. A. Perdagangan kaum merkantilisme. Dalam sektor perdagangan luar negeri, kebijakan merkantilisme berpusat pada dua ide pokok, yaitu sebagai berikut. 1. Pemupuan logam mulia. Tujuannya adalah pembentukan negara nasional yang kuat, serta pemupuan kemakmuran nasional untuk mempertahankan dan mengembangkan kekuatan negara tersebut. 2. Setiap politik perdagangan ditujukan untuk menunjang kelebihan ekspor di atas impor atau neraca perdagangan yang aktif.
Sekian dari kelompok kami, jika ada kurang lebihnya mohon maaf, dan jika ada yang ingin ditanyakan bisa lewat kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.